بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Malam ini kita berkumpul kembali di majelis kita untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kita lanjutkan pelajaran pada kitab Tauhid, bab yang ketiga, babu man haqqaqa al-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mengaplikasikan atau mengajawantahkan makna tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi Syekh At-Tamimi dalam kitabnya ini menyebutkan dua ayat dan satu hadis yang cukup panjang yang berhubungan dengan bab. Setelah menyebutkan tentang keutamaan tauhid, bab barang siapa yang mengaplikasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Surah An-Nahl ayat 120. Wa qala, dalam firman yang lain, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersyirikatkan Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mu'minun ayat 59. Saudara sekalian, rahimakumullah, kita sudah pernah menjelaskan beberapa kalimat pada rentetan ayat tadi. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, kana ummatan, adalah seorang pemimpin, qanitan, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, yang selalu condong kepada tauhid, walam yakun minal musyrikin, dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Kalimat Ibrahim sudah pernah kita jelaskan maknanya. Kemudian Allah mengatakan adalah Ibrahim, kata para ulama, Allah memuji Ibrahim pada ayat ini dan menyebutkan beberapa sifatnya, yaitu ummatan. Ummatan adalah pemimpin yang diikuti, atau seorang yang dengan seluruh ketaatannya, kebaikannya, dia menjadi pemimpin yang diikuti dan wajib untuk menjadikannya sebagai qudwah, sebagai panutan. Dalam ayat disebutkan bahwa Ibrahim adalah uswah hasanah. Dia adalah seorang pemimpin yang perlu untuk diikuti, qanitan. Beliau adalah orang yang taat. Qanitan asal katanya qanatah, yang secara bahasa qanatah itu artinya berdirinya lama. Itulah sebabnya ada
doa yang dinamakan doa kunut, doa yang diucapkan dalam keadaan berdiri dalam salat. Tetapi makna yang dimaksud oleh ayat ini qanitan adalah orang yang taat, orang yang kuat melakukan ibadah. Dan salah satu maknanya yang lain adalah selalu bersegera dalam melaksanakan perintah. Seperti yang pernah kita sampaikan, salah satu contoh bahwa Ibrahim adalah salah satu sosok yang selalu bersegera melaksanakan perintah adalah perintah khitan. Nah, disebutkan dalam catatan sejarah riwayat bahwa Ibrahim diperintah oleh Allah untuk berkhitan ketika umur beliau sekitar 80 tahun lebih sedikit. Jadi umur 80 tahun beliau disuruh berkhitan oleh Allah, langsung beliau mengambil pisau dan pergi ke tempat. Sebutkan dalam katakan, ya Ibrahim ila aina, mau kemana Ibrahim? Ibrahim mengatakan ila makani, ke sebuah tempat untuk melaksanakan perintah, yaitu berkhitan. Untuk bisa bayangkan berkhitannya pakai pisau, ya, pisau yang sudah ditajamkan, dan entah bagaimana cara mereka menajamkan pisau waktu itu. Ya. Sekarang banyak alat-alat untuk menajamkan pisau yang canggih. Katanya ke sebuah stressingnya, kata Allah, Allah tuakhirah, tunda saja. Kenapa tidak ditunda? Ibrahim mengatakan, akhsha an akuna, saya khawatir kalau saya menundanya, saya termasuk orang-orang yang atau tidak termasuk orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan perintah-perintah. Ya. Itu makna dari ayat wasari'u, dan bersegeralah. Jadi Ibrahim itu punya kemampuan, begitu datang perintah langsung dia laksanakan. Kalau kita kan alhamdulillah masih sering ya tunda-tunda sedikit, tidak apa-apa. Kalau adzan berkumandang sebentar, lama gitu anunya jeda. Kalau di sini subuh berapa jeda waktunya Pak antara adzan dan iqamah? 15, 18, lumayan ya. Sudah adzan masih bisa kita baring-baring sedikit, baring-baring ya. Pas qomat tidak apa-apa, panjang-panjangnya bacanya Pak Imam ya, terus dan seterusnya. Qanitan lillah adalah orang yang sangat taat, bersegera. Hanifan, kalimat hanif itu artinya condong, bukan kalau biasa kita mendapatkan terjemahan hanif itu yang lurus ya, bukan. Hanif itu asal katanya condong ke kebaikan atau condong dari keburukan ya. Kalimat lurus itu dipakai untuk menterjemah itu karena memang dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa Arab juga dimaksudkan atau memberikan kesan bahwa lurus itu baik. Lurus itu baik. Jadi kalau kita bertanya bagaimana pendapat antum tentang orang itu, baik itu orangnya Ustaz, lurus itu. Nah, kalau istilah kerennya bagus orang, masya Allah, hanif. Dikiranya terjemahannya lurus, padahal hanif itu maksudnya condong. Dan hanif yang dimaksud dalam ayat ini, Ibrahim condong kepada kebenaran, ketaatan, dan condong dari keburukan ya. Makanya juga sama dengan
wasatiyah. Wasatiyah itu selalu diterjemahkan tengah, ya Pak ya. Jadi mari kita menjadi orang yang istilah modernnya sekarang moderat. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab, moderat selalu dimaknakan berada pada pertengahan. Padahal tidak mesti wasatiyah itu maknanya di tengah, tidak mesti. Wasatiyah itu bisa bermakna dia agak yang tidak mesti berada betul-betul di tengah. Sebab kalau kebenaran atau orang yang benar itu maknanya di tengah, itu bermasalah. Sebab tidak selamanya orang yang berada di tengah itu yang benar. Di dalam Al-Quran disebut orang yang di tengah itu bisa bermakna munafik. Mudabdzabina baina haula la ilaha haula wa la ilaha haula. Jadi orang munafik itu tidak ke kanan, tidak ke kiri. Di mana dia? Di tengah. Jadi tidak mesti wasatiyah itu di tengah. Makanya Syekh At-Turaifi menerjemahkan wasatiyah itu dengan mengatakan bahwa wasatiyah itu, kalau engkau ingin mengetahui engkau berada pada konsep wasatiyah yang benar, adalah dengan melihat di mana kakimu berdiri. Kalau engkau berada pada kebenaran, maka engkau berada pada makna wasatiyah. Dan itu juga memberikan kenyataan dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Belum pernah ada orang yang bisa berdiri tegak lurus lama, kecuali ajudan presiden, ajudan wakil presiden itu bisa berdiri lama di sampingnya presiden, ajudan. Karena saya pernah dapat berita bahwa mereka disuntik. Jadi ajudan itu rata-rata diberikan suntikan varises supaya dia bisa lama berdiri. Tetapi umumnya kita itu sulit sekali itu untuk bisa berdiri tegak lurus dalam waktu yang lama. Disuruh istirahat di tempat saja. Coba perhatikan kalau dulu kita upacara Pak, istirahat tempat gerak, bisa begini terus? Enggak. Pasti perhatikan diri kita, pasti kita agak condong, entah condong ke kanan atau condong ke kiri, ya Pak ya. Nah, itu memberikan petunjuk bahwa benar itu tidak mesti berada di tengah, ya. Sekalipun secara umum wasat itu artinya yang baik, ummatan wasat, baik. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin qanitan yang taat, yang selalu condong kepada kebenaran, kebaikan, walam yakum minal musyrikin, dan tidak akan pernah digunakan kalimat lam. Belum artinya tidak akan pernah. Jadi kalimat lam itu, huruf lam menunjukkan sesuatu yang kontinu, maka dia tidak pernah masuk dalam kelompok orang-orang yang melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya juga pada saat yang sama Ibrahim padahal sudah dipuji oleh Allah, bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik, beliau mengajarkan kepada kita doa untuk dihindarkan dari kesyirikan. Wajnubuni wa baniya an na'budal asnam, dan hindarkanlah aku ya Allah dan anak-anakku dari penyembahan kepada berhala-berhala. Ayat berikutnya, saudara sekalian, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Makna dari pengejawantahan tauhid yang nanti berefek dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab adalah mereka mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita mempelajari ayatnya tadi ya dengan judulnya man haqqaqa tauhid, barang siapa yang mengaplikasikan tauhid dengan benar dia akan masuk surga tanpa hisab, maka kita akan dapatkan satu kesimpulan, yaitu pengejawantahan tauhid pada 3 hal supaya kita bisa masuk surga. Tidak dihisab, tidak ditanya-tanyai. Bayangkan, tidak ditanya-tanyai, apalagi diadab, adalah 3 ini, yaitu menghindarkan diri dari kesyirikan,
yang kedua menghindarkan diri dari bid'ah, yang ketiga menghindarkan diri dari kemaksiatan. Jadi ulama kita, salah satunya Syekh Ali Syekh, ya, mantan Menteri Agama Saudi Arabia, nampaknya masih dia, Syekh Saleh Ali Syekh, mengatakan yang dimaksud oleh bab ini adalah kalau mau masuk surga tanpa hisab adalah menghindarkan diri dari 3 hal yang sangat penting. Menghindarkan diri dari kesyirikan, dari bid'ah, dan dari kemaksiatan, terutama maksiat-maksiat yang besar. Bagaimana bisa mendapatkan kemampuan menghindarkan diri dari 3 hal ini? Salah satu yang sangat penting caranya adalah selalu belajar, menuntut ilmu. Ya. Jadi jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Sebab memberikan tameng diri kita dari api neraka, yaitu dengan selalu belajar, dan juga untuk anak-anak kita persiapkan untuk mereka pendidikan yang baik. Kita lanjut. Sebentar kita jelaskan yang 3 itu, kesyirikan, apa hubungannya dengan yang kedua bid'ah, ya, dan kemaksiatan. Wa an Husain bin Abdurrahman qala, dari sahabat yang mulia Husain bin Abdurrahman, beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair, saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini termasuk ulama tabi'in. Pernah dengar kisahnya Sa'id bin Jubair? Beliau ini lah yang pernah dibunuh oleh Hajjaj bin. Kita sedikit tentang kehebatan orang ini yang Hajjaj bin Yusuf, pemimpin saat itu sangat zalim, itu manggil Sa'id bin Jubair yang akan dipenggal akhirnya, dan keputusannya sudah bulat, akan dipenggal. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Ketika akan dipenggal, Hajjaj bin Yusuf mengajak dialog dulu Sa'id bin Jubair ini. Katanya, masmu, siapa namamu? Kata Sa'id bin Jubair, Sa'id artinya yang baik. Bal anta syaqiyun bin syaqi. Ketika Sa'id mengatakan, namaku Sa'id, saya adalah orang istilahnya yang bahagia, Hajjaj menimpali dengan mengatakan, bukan, kau bukan orang yang bahagia, namamu adalah syaqiyun bin syaqi, kau adalah orang celaka, anak dari orang yang celaka. Maka Sa'id bin Jubair, coba ini ulama yang sangat kuat, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, inna abi wa ummi a'lam ismi ana minka anta. Demi Allah, bapakku dan ibuku lebih tahu tentang saya daripada kau tentang saya. Nah, ini sudah dekat, Algojo sudah di sampingnya, Pak, masih berani berdebat dengan sang pemimpin. Lalu Hajjaj tersenyum, ya, lalu mengatakan, di sini ada pelajaran penting. Dia bilang, ma ra'yuka fil khusumati baina Ali wa Muawiyah. Bagaimana pendapatmu tentang perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah? Jadi Hajjaj bin Yusuf ingin menjebak Sa'id bin Jubair ini, bagaimana dia lebih berpihak kepada Ali bin Abi Thalib atau kepada Muawiyah. Ya, apa kata Sa'id bin Jubair? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Luar biasa. Ini sudah diambang kematian, masih bisa menjawab dengan tegas. Bagaimana pendapatmu tentang perselisihan antara Ali bin Abi Thalib, ya, dengan Muawiyah? Beliau membaca ayat. Coba jawabannya seluruhnya dengan Al-Quran. Itu adalah umat yang telah lewat.
Mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, dan kau juga akan mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Maka Hajjaj mengatakan, atafirru minal jawab, kau mau lari dari kenyataan, tidak mau berpihak kepada salah satunya? Ya, coba dengarkan jawabannya Sa'id bin Jubair. Apa dia bilang? Ulaika qaumun, mereka adalah kaum tahharallahu dima'ahum, Allah telah mensucikan darah-darah mereka. Fayajibu alaina, maka wajib atas kita untuk an nutahhira alsinata, maka wajib atas kita untuk membersihkan lidah kita dari mengomongkan dan menceritakan tentang mereka. Itu pelajaran penting. Jadi kalau orang sudah lewat saja, tidak usah lagi kecuali untuk jadi pelajaran. Akhirnya Al-Gojo dipanggil. Al-Gojo, ya, tebas lehernya. Begitu mau ditebas lehernya, Sa'id bin Jubair waktu itu langsung menghadap kiblat. Langsung menghadap kiblat. Hajjaj bilang, tahan pedangnya, tahan. Jangan bunuh dia. Saya tidak suka kalau dia mati, engkau tebas sedangkan dia menghadap ke kiblat. Palingkan wajahnya supaya dia membelakangi kiblat. Kau bunuh dia dalam keadaan membelakangi kiblat. Begitu mau ditebas, beliau baca ayat, aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di mana pun engkau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata apa? Hajjaj, tahan. Saya tidak mau dia kau membunuhnya dalam keadaan dia paham tentang ayat-ayat itu. Palingkan wajahnya dalam keadaan menghadap kepada tanah. Jadi suruh tundukkan wajahnya lalu ketebas. Sebelum pedang itu menebas lehernya, beliau membaca ayat, minha khalaqnakum, darinya engkau kami ciptakan, wa fiha wa minha nukhrijukum, dan darinya kami kembalikan, wa minha wa fiha nu'idukum taratan ukhra, dan kepada tanahlah kami akan kembalikan kau. Sudah itu beliau ditebas dalam keadaan membaca ayat. Subhanallah, itu contoh dari seorang ulama yang kepribadiannya meniru Ibrahim alaihissalam yang sangat kuat, qanitan lillahi hanifan, walam yakun minal musyrikin. Itu cerita tentang ulama yang luar biasa. Kalau kira-kira kalau kita berhadapan dengan pedang, yang penting, mau tidak saya bebaskan kau dari kasus, tapi syaratnya kau dukung saya. Wah, itu sudah. Iya, yang penting saya tidak masuk, tidak di kasus saya, ya saya akan mendukung Anda. Ini tidak peduli, ya. Itu pemimpin yang luar biasa. Kita sambung sedikit lagi. Kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha. Berkata Husain bin Abdurrahman, ketika aku bersama dengan Sa'id bin Jubair, beliau berkata, siapakah di antara kalian yang melihat ada bintang jatuh semalam? Fakultu ana. Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya lihat ada bintang jatuh semalam. Thumma qultu, kemudian aku mengatakan, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Saya bisa sempat melihat ada bintang jatuh semalam karena saya tidak berada dalam keadaan sholat, saya berada dalam keadaan biasa, dan waktu itu ludiktu, saya disengat oleh kalajengking. Qala, berkata Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman, sahabat yang mulia ini,
Fama sana'ta, apa yang kau lakukan ketika engkau disengat kalajengking? Qultu, irtaqaitu, saya meruqyah diri saya sendiri. Pelajarannya adalah kalau dapat masalah yang berhubungan dengan penyakit, maka bersegeralah untuk meruqyah, ya, meruqyah dirinya sendiri. Ya, nanti insyaallah kita sebutkan beberapa contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berkata Sa'id bin Jubair, "Fama hamalakum ala dalik?" Apa yang menyebabkan kau bisa melakukan itu? Artinya kau langsung begitu disengat kalajengking kau meruqyah dirimu. Ya, kalau kita disengat kalajengking atau hal-hal yang beracun kan bukan meruqyah, menangis, cari pertolongan dan sambil ya bersedih, ya. Ikut dong, dan seterusnya. Ya. Ditanyalah beliau, kenapa engkau bisa melakukan itu? Qultu, berkata Husain, hadithun haddatsanahu Asy-Sya'bi, sebuah hadis yang diceritakan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum? Sa'id bin Jubair mengatakan, apa hadisnya? Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husayb, diceritakan kepada kami dari Buraidah bin al-Husayb annahu, bahwa beliau berkata, la ruqyata illa min ainin au humatin, tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain dan humah, sengatan kalajengking. Saya menyangka dulu terjemahannya adalah, jadi maksudnya bukan tidak ada ruqyah kecuali pada dua, yaitu penyakit ain dan sengatan kalajengking. Artinya ruqyah efeknya ya terhadap dua penyakit ini, penyakit ain dan ketika tersengat kalajengking. Tapi ada pertanyaan, apa betul begitu? Jawabannya betul begitu, tetapi akan ada kenyataan yang kita dapati, itu kita sudah ruqyah tapi tidak sembuh-sembuh. Ya, apalagi kalau orang tersengat kalajengking di ruqyah, bisa marah orang-orang di sekitarnya. Wah, pergi rumah sakit dulu ini kalau baca-baca baru, ya, karena kekuatan ruqyah kita itu akan berbeda dengan orang-orang tertentu. Ya. Sama dengan hadis ini, saudara sekalian, yang perlu kita pahami. Habbatus sauda, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, habbatus sauda dawaun likulli da. Habbatus sauda itu adalah obat segala penyakit. Itu benar tidak itu? Benar tidak itu? Bahwa habbatus sauda obat segala penyakit? Bagaimana anak muda? Benar tidak? Benar tidak? Habbatus sauda obat segala penyakit kecuali penyakit tua dan kematian, dia tidak bisa obati. Benar tidak itu, Ustaz? Benar tidak? Kalau Anda bilang tidak benar, bahaya, berarti mengingkari Nabi. Tapi orang akan berbicara kenyataan, ada yang berobat dengan habbatus sauda tidak sembuh-sembuh. Bagaimana itu? Itu akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa hadis itu secara umum, dia secara umum, tapi ada yang lain berbicara, yaitu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian penjelasan mengatakan dia akan sembuh, tapi perlu diperhatikan minimal dua hal. Yang pertama, cara penggunaannya, dosisnya, ya, dosisnya. Yang kedua adalah ya takdir Allah bahwa dia akan disembuhkan cepat atau lambat. Ya. Karena ada orang menggunakan habbatus sauda itu banyak sekali, Pak, sampai 3 kapsul satu kali diminum 3 kali. Padahal sunnahnya itu habbatus sauda itu diambil beberapa biji saja, kemudian dimakan atau ditaruh di air lalu diminum. Tapi ada juga yang berhasil dengan menggunakan habbatus sauda yang overdosis. Ada kawan saya, yang ini juga subhanallah berkaitan dengan keyakinan, Pak. Ada kawan saya itu 7 tahun kayaknya
enggak punya anak. Akhirnya anak saya itu sering digendong sama dia. Dia bilang, "Ani Ustaz, ku minta anak tak ku gendong-gendong terus. Pancingan beda pancingan." Jadi aku bilang, kita biasanya orang kawin lagi gitu. Tapi dia bilang, "Anu Ustaz, jadi istrinya itu mengidap penyakit yang efek dari sering bermain kucing, main kucing. Tapi dengan penuh keyakinan dia selalu minum habatus sauda. Itu sampai 1 kilo itu bisa habis dalam 1 bulan habatus sauda. Dan betul, tidak lama kemudian Allah berikan dia anak, dan anaknya sekarang sudah besar-besar. Itu tahun awal-awal 2000-an. Jadi memang keyakinan juga sangat mempengaruhi. Kita kembali, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah, maksudnya yang lebih cepat mengobati. Ruqyah itu lebih cepat mengobati pada 2 hal, yaitu penyakit ain dan sengatan kalajengking. Sekali lagi, ruqyah itu akan sangat berpengaruh kepada yang meruqyah itu, orang yang meruqyah. Ya, seperti kata Ibnu Qayyim, laksana panah. Kalau anak panahnya bagus, busurnya juga bagus, tapi yang menggunakan anak panah itu tidak kuat, tidak ahli, maka tentu sasarannya juga tidak terlalu tepat. Ya. Sampai berbusa-busa mulut bacakan ruqyah tidak sembuh-sembuh. Nah, ya. Kalau dulu orang cuma baca surah Al-Fatihah, kita tahu kisah tentang sahabat yang melewati sebuah kampung, itu saya tidak salah, Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri melewati sebuah kampung. Dia minta dilayani makanan, dan ini satu hal yang boleh dalam agama kita. Kalau kita melewati sebuah kampung, boleh kita minta dilayani oleh orang kampung itu. Cuma sayangnya orang kampung itu tidak melayani. Karena ada di sini, ya alhasil ketika sudah jauh, karena tidak diberikan makanan, sudah jauh, kemudian dipanggil oleh penduduk kampung itu karena kepala sukunya kena sengatan kalajengking. Kita dengarkan sedikit apa belok-belok di masalah ruqyah. Ketika kepala suku kena sengatan kalajengking, dia bilang sama bawahannya, "Kau kejar orang-orang itu tadi, kau kejar, minta diantara mereka untuk mengobati saya, istilahnya jampi-jampi saya." Di situ ada teks yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kepala suku itu mengatakan, "Saya melihat wajah-wajah orang-orang itu adalah wajah orang-orang baik." Jadi memang kebaikan atau keburukan hati itu bisa nampak pada 2 hal, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, yaitu pada wajah dan lidah orang. Dipanggil, sebentar ada kisah ketika dipanggil, "Bisakah kami mohon engkau mengobati kepala suku kami?" Salah seorang sahabat mengatakan, "Saya mau, tapi kasih ke kambing." Peristiwa inilah yang dijadikan dalil oleh ulama kita bahwa boleh mendapatkan upah dari meruqyah. Boleh mendapatkan upah dari meruqyah. Tetapi nanti jalan ceritanya perlu dijelaskan lebih rinci bahwa saat itu sahabat minta kambing itu ternyata dia main-main. Dia tidak serius minta, cuma ingin bilang, "Mau ya, tapi kau tadi kita minta makan. Kau udah kasih, maka saya mau obati, tapi kasih kak." Artinya buktinya adalah setelah diruqyah dan sembuh, sahabat kemudian ketika mau dikasih kambing, dia bilang, "Tunggu dulu, saya lapor dulu kepada Nabi." Itu membuktikan dia tidak minta upah. Dari sinilah nanti kita akan bicara tentang perbedaan antara, kalau bahasa Arab itu ujrah dan ju'lah. Jadi beda itu minta upah dengan minta ju'lah. Nanti kalau upah itu minta sebelum berhasil. Kalau ju'lah itu sesuatu yang diberikan setelah berhasil. Ya, alhasil dibacakan Al-Fatihah sembuh. Coba Al-Fatihah sembuh. Kita hampir 1 Quran tapi tidak sembuh-sembuh. Itu memberikan pelajaran, ada hal-hal yang perlu kita banyak introspeksi terhadap diri kita. Sedikit lagi Pak, jam berapa menit lagi?
Masih 10. Saya ada 10 menit. Ya, bisa selesai hadisnya nanti kita pelan-pelan. Qala, berkata Sa'id bin Jubair, kada ahsana man intaha ila ma sami. Sungguh telah berbuat baiklah orang-orang yang berhenti mencukupkan diri melakukan sesuatu berdasarkan apa yang didengarnya, artinya berdasarkan dalil. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan agama ini, pastikan bahwa ada dasar argumentasinya, dan itu dilakukan oleh Husain. Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini intinya, betul kau sudah meruqyah dirimu sendiri, tetapi ada hadis yang kami dengarkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu. Diperlihatkan kepada aku, kata Rasulullah SAW, sekelompok umat, dan aku melihat ada Nabi bersamanya sekelompok manusia. Ada pengikutnya sekelompok manusia saja. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Ada Nabi, pengikutnya ada yang satu, ada yang dua. Jadi bayangkan Pak, kalau ada orang berdakwah isi kajian di masjid kita ini, ya, yang ikut pengajiannya cuma 1 atau 2 orang, kira-kira bubar tidak itu? Jamin dulu ya, jangankan itu Pak, ini juga perhatian tentang keikhlasan. Tarbiyah saja, isi tarbiyah biasa murabbinya bilang, mana semua teman-teman? Ustaz mungkin ada ini. Jadi sendiri jadi ini. Kayaknya ada teman sebentar datang Ustaz. Begitu datang temannya, jadi berdua aja gini, bertiga sama saya. Ya, kalau begitu pekan depan pilih bubar begini dulu. Ini perlu kita jaga hati kita. Ada satu kisah tentang Syekh Utsaimin. Saya selalu terinspirasi oleh beliau. Alhamdulillah tahun 2000 saya ketemu ketika hajian. Tahun 2000 di Mina saya ketemu, ditunjukkan sama teman. Wan, ente mau ketemu sama Syekh Utsaimin kan? Ente idola banget sama dia kan? Tuh. Teman saya orang Cirebon. Itu. Cuma jalan bertiga Pak di Mina sama 2 muridnya. Saya dekat. Nah, tentang Syekh beliau itu, awal-awal pengajian beliau di masjid. Itu muridnya cuma 2. Cuma 2 orang di situ. Dan ada satu peristiwa di pengajian itu akan memberikan motivasi kepada kita. Coba kita dengar dari sisi Syekh Utsaimin sebagai guru dan dari sisi muridnya. Coba lihat. Jadi suatu saat diceritakan Syekh Utsaimin ngisi kajian cuma 2 itu, dan sudah lama 2 itu saja. Yang satu yang baca kitab, yang satunya kayak tertidur, kayak mengantuk. Maka Syekh Utsaimin mengatakan kepada yang mengantuk itu, nah ternyata orangnya sudah tua. Ya, kira-kira umurnya 60 tahunan. Syekh Utsaimin mengatakan, hal tahfamu ma qultu ana? Apa kamu tahu semua yang saya bilang tadi? Coba dengarkan apa jawaban orang tua itu. Dia bilang, la walau bi kalimah. Saya tidak paham semua yang kau katakan, sekalipun 1 kalimat saya tidak paham. Syekh Utsaimin mengatakan, kalau begitu mal faidah? Apa faedahnya kau duduk di sini? Apa faedahnya? Coba dengarkan jawabannya, dan ini akan memotivasi kita untuk selalu ikut kajian. Beliau mengatakan, yang menyebabkan saya selalu bertahan untuk duduk mendengarkan kajian-kajianmu sekalipun saya tidak paham apa yang kau bilang, karena saya mendengarkan hadis-hadis Nabi, pernah mendengarkan dan memahami ada satu kalimat bahwa duduk di majelis taklim, ulaika qaumun la yashqa jalisuhum. Majelis taklim itu adalah majelis yang mana orang yang hadir di situ adalah orang-orang yang dijamin keselamatan, tidak akan celaka. Jadi saudara sekalian, datang saja. Sekalipun ini Pak, kitab ini kan sudah diulang-ulang ini, datang saja. Yang penting itu pemahaman kita dan keyakinan kita. Duduk di majelis taklim seperti ini, itu tidak akan merugi kita. Nah, itu bayangkan orang tua
yang begitu bersemangat, dan Syekh Utsaimin tetap mengajar sampai kemudian Allah menakdirkan majelisnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya menyebar. Masuk. Ya, sedikit lagi. Uridat alayya al-umam fara'aitun nabiyya. Aku diperlihatkan umat, ada nabi yang pengikutnya cuma sekian, ada yang satu, ada yang dua. Wal nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Baca nadi. Tidak ada pengikutnya. Tidak ada pendengarnya. Tapi dakwahnya tetap dianggap berhasil. Jangan pernah kecewa Pak kalau kita sampaikan sesuatu yang kemudian orang tidak dengar. Saya tutup saja kisah, nanti kita lanjutkan. Saya tahun 97 KKN di Sidrap, desa yang saya tidak pernah lupa namanya Desa Talumai. Mungkin di antara antum ada orang Sidrap, ada desa namanya Desa Talumai. Beberapa satu bulan pertama saya ada di sana, karena kita dulu KKN 3 bulan. 1 bulan pertama saya memperhatikan masjid itu tidak terlalu banyak orang sholat. Nanti Jumat baru betul-betul penuh. Lalu saya kemudian cerita-cerita dengan penduduk kampung, yang disebabkan kita diundang mahasiswa KKN itu bertamu makan malam di rumah salah seorang Pak Kiai di situ, Pak Kiai. Lalu orang-orang cerita, kita tahu itu Ustaz, ada foto di situ kan, biasa orang-orang kampung tetap ada foto di masa. Ternyata bapaknya Pak Kiai itu. Saya bilang, siapa itu? Dia bilang, itu bapak. Nah, berceritalah orang kampung bahwa itu Pak Kiai yang ada di foto itu tidak pernah ceramah di hadapan orang banyak, nggak pernah ceramah. Nanti orang tahu bahwa dia ulama itu ketika dia meninggal dunia. Jadi ilmunya itu diambil orang ketika dia meninggal dunia. Jadi dia orang yang tidak mampu berbicara di hadapan orang banyak, dia pemalu. Tapi apa yang dilakukan? Setiap selesai sholat asar, kalau jamaah sudah pada pulang, ya, dia sembunyi di balik mimbar, begini, lalu dia rekam suaranya, dia ceramah sendiri, tapi suaranya dikasih keluar, tapi dia sembunyi. Dan orang biasa, orang kampung kalau dengar ceramah begitu, dicueki saja, dibiarkan jalan terus. Sampai kemudian beliau meninggal. 3 hari setelah meninggalnya, orang masih anggap biasa. Nah, biasa kan di kampung-kampung ada hari ke-7, hari ke-3, hari ke-7. Beberapa pekan setelah itu, orang-orang kampung mencari di mana suara itu. Kenapa tidak ada lagi suara orang ceramah ini setiap selesai asar? Ternyata dicari-cari tahu, didapati bahwa yang selama ini ceramah adalah Pak Ustadz yang meninggal dunia itu, yang anaknya meneruskan. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ya, jangan pernah berputus asa menyampaikan kebenaran kepada manusia. Mungkin orang tidak mendengarkannya secara langsung, tetapi orang akan mendapatkan pelajaran mungkin setelah kita meninggal dunia, dan itu jauh lebih baik. Orang mendapatkan ilmu kita, mengambil ilmu kita dan mempraktikannya setelah kita meninggal, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kemungkinan untuk ria sudah tidak ada. Karena sudah kita meninggal, orang ambil ilmu kita. Ya, jadi biasa saya bilang sama beberapa pengurus masjid, minta tolong Pak, kalau memang begini jamaah tidak terlalu banyak, kasih keluar suaranya, kasih keluar. Alhamdulillah banyak manfaatnya. Saya pernah ceramah di isi kajian dulu selalu di Barombong. Itu kalau sholat maghrib penuh masjid Pak, penuh. Tapi kalau sudah ceramah 12 orang paling banyak. Nah, sempat saya berkecil hati, namanya juga masih muda, masih waktu itu sekitar tahun 2008, 2009. Saya tanya-tanya masyarakat, Pak Imam bilang, kenapa ini Pak, banyak orang sholat maghrib tapi kalau pengajian ini tidak ada semua. Dia tidak suka saya Pak. Dia bilang, bukan tidak nak suka Ustaz, nak suka Ki. Kenapa Pak tidak ada? Tidak Ustaz, pulang di rumah anak. Dia mau dengar ceramah, masyarakat di sini dengar ceramah kalau sambil duduk minum kopi di teras rumahnya. Jadi alhamdulillah. Jadi pernah saya tidak datang 3 kali itu, ada rasa kekecewaan.
waktu saya ditanya kenapa tidak datang ke Ustaz, aku bilang sibuk Kak. Padahal saya agak kecewa bilang sedikit. Dia bilang Ustaz, nak cari ke orang suara tak? Di mana itu Ustaz yang selalu ceramah? Alhamdulillah itu ternyata banyak guna. Jadi selalu berusaha untuk menyampaikan kebenaran ini, sampaikan ya rasa bahagia kita tentang ajaran ini, dan jangan pernah berkecil hati kalau kau ajaranmu gasingka sama Jokoan, ajaran itu panciku hilang. Apa itu? Oh, panciku bilang ya, panciku hilang. Ya. Saya kira ini saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semakin bersemangat ya mempelajari agama kita ini, terutama yang berhubungan dengan akidah kita. Semoga Allah selalu menjaga kita sekalian. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.